Setiap malam, langkah itu terdengar, perlahan, berat. Arya tahu, itu tandanya malam takkan berakhir dengan damai. Bukan mimpi yang menyambutnya di balik malam, melainkan tembok dingin, sabuk kulit, dan suara teriakan dari orang yang seharusnya memeluknya. Tapi yang paling menakutkan, bukanlah pukulan itu, melainkan suara diam dari mereka yang tahu dan memilih menoleh ke arah lain. Anak itu bernama Ari Hanggara, dan ini adalah kisahnya. Arya adalah anak kedua dari 3 bersaudara, lahir dari pasangan Maktino Ediwan dan Dahlia Nasution. Tapi sejak rumah tangga mereka hancur, Arya ikut ayahnya, tinggal bersama seorang perempuan bernama Santi. Bukan istri, bukan ibu, tapi sosok yang kelak akan menjadi mimpi buruk dalam hidup Ari. Sehari-hari Ari bersekolah di perguruan Cikini, Jakarta Pusat. Di mata teman dan guru, ia dikenal periang, suka menggambar, dan tak segan menolong. Tapi di mata Santi dan ayahnya, Ari hanyalah anak nakal. Mereka tak melihat anak kecil yang butuh kasih. Mereka hanya melihat kesalahan dan menjadikannya alasan. Setiap hari, Ari menerima hukuman. Sabuk yang menari di udara, tangan yang menampar, kaki yang menendang. Kadang, ia dipaksa squat jam sampai tubuhnya gemetar. Kepalanya dibenturkan ke tembok, atau dikurung di kamar mandi berjam-jam. "Kenapa kamu ambil uang?" tanya mereka. Tak ada yang percaya bahwa Arya hanya ingin jajan atau membeli pensil sekolah. Ari belajar menyembunyikan luka. Ketika gurunya bertanya, ia hanya tersenyum dan berkata, "Aku jatuh, Bu." Tapi luka itu bukan cuma di kulit, melainkan juga di dalam hatinya yang kecil dan mulai retak. Suatu malam, setelah dihukum seharian, Arya disuruh berdiri menghadap tembok. Lapar, haus, pingsan di kamar mandi yang dikunci. Saat ayahnya membuka pintu, tubuh itu sudah tak bergerak. Darah menetes dari hidung, matanya membiru, dan bagian kepalanya pecah. Ari dilarikan ke rumah sakit, tapi semua sudah terlambat. Ia menghembuskan napas terakhir pada 8 November 1984. Dalam usia 6 tahun, tubuh mungilnya penuh lebih dari 40 luka. Punggung, pinggang, pantat, lengan, dada, bahkan tengkuk dan kepalanya tak luput dari jejak kekerasan.
Kematian Arye mengguncang negeri. Media ramai, masyarakat marah. Untuk pertama kalinya, kekerasan dalam rumah, sesuatu yang biasa dibungkam, menjadi sorotan publik. Ayahnya, Machtino, divonis 5 tahun penjara. Santi dihukum 2 tahun sebagai pembantu pelaku. Tapi, apakah keadilan benar-benar datang? Apa hukuman bisa menghapus malam-malam panjang Arye yang penuh luka? Atau rasa sunyi yang menghantui kamar kecil tempat ia menangis diam-diam? Jenazah Arye disemayamkan di Jeruk Purut. Dan meskipun sempat ada rencana untuk membuat patung dirinya, keluarga kandung menolak. Mereka tak ingin luka itu diabadikan, hanya ingin Arye dikenang sebagai anak yang seharusnya mendapat kasih, bukan kekerasan. Dan hingga hari ini, nama Arya Hanggara masih menjadi simbol, bukan hanya untuk penderitaannya, tapi juga suara dari anak-anak lain yang masih dibungkam dalam rumah mereka sendiri. Kisah ini benar-benar terjadi. Arya Hanggara bukan karakter fiksi. Ia adalah anak yang hidup dan mati di tangan orang yang seharusnya melindunginya.